warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aw muallim aw muta'allim. Rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini setelah kita menjalankan sholat maghrib berjamaah, kita melaksanakan taklim dan alhamdulillah semoga kita insyaallah sampai isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat juga isinya. Illa dzikrullah wa ma walahu, kecuali zikir kepada Allah wa ma walahu. Au muallim au muta'allim. Coba, dunia ini terlaknat. Di antaranya adalah yang illa dzikrullah, kecuali yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, dan apa saja yang berhubungan dengan itu, au muallim au muta'allim. Ketika seseorang itu mau keluar dari laknat tersebut, maka jadikan minimal diri kita muallim au muta'allim. Ima kita menjadi muallim, pengajar, ataupun muta'allim, ataupun belajar. Yalah, inilah yang Allah katakan dalam surat Al-Imran, Rabbaniyun bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Apa yang kamu ajarkan dari kitab tersebut dan apa yang kamu pelajari dari kitab tersebut. Inilah Rabbani, kalau kita katakan generasi Rabbani. Alhamdulillah pada hari ini, kemarin pertemuan kapan ya? Pokoknya pertemuan yang lalu lah. Kita membahas tentang bagaimana rusaknya nilai yang dibangun akibat sekularisme. Rusaknya nilai yang dibangun karena sekularisme yang akhirnya melahirkan antroposentris, bahwasanya manusia adalah sumber nilai. Benar apa tidak, baik apa buruk, itu sumber nilainya adalah manusia, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapati betul, sumber nilai yang diusung bukan dari Allah, pasti akan terjadi kekacauan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Maka apa saja, nilai mana saja yang dibangun bukan berdasarkan wahyu dari Allah, pasti akan terjadi kekacauan. Ya. Itu ya. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan penciptaan yang nanti hubungannya pada masdarut talaki, yaitu tauhid masdarut talaki, keesaan satu sentral dalam rangka masdarut talaki, sumber pengambilan hukum, sumber kehidupan kita, sumber hakimiyah, sumber kiwamah, sumber kepemimpinan, nanti muaranya kepada yang akan kita bahas ini. Kita coba buka surat Hud. Pada bawa Al-Quran, yang bawa Al-Quran silahkan dilihat di intinya, di di HP-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Ad-Dariyat, kalian buka surat Hud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang akan kita bahas. Ma uridu min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kerangka berfikirnya di sini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku enggak butuh rezeki dan aku juga tidak butuh engkau kasih makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Nah, coba kita buka surat Hud. Surat Hud. Surat 11. Buka dulu surat ayat ke-50-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fokus kepada kita itu pembahasan masalah ibadah, yang ini adalah tujuan diciptakannya kita. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Banyak ya, wa qala Su'aib, wa qala Nuh, banyak ayat yang mengatakan qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kita coba menafsirkan la ilaha illallah dengan ayat-ayat ini. Qala ya qaumi, wahai kaumku, ini yang mengatakan adalah apa namanya? Nabi Hud. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahilah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah selain Dia. Kalimat yang mantuk, kalimat yang jelas, kalimat yang apa? Implisit ya. Kalimat yang implisit dalam kalimat ini adalah apa? Perintah kita beribadah kepada Allah. Secara apa? Secara tersirat apa di sini? Jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Dengan kalimat apa? Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah selain Allah. Akan tetapi apa? Tujuan penciptaan alam semesta ini, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Adanya surga, adanya neraka, adanya siksaan, adanya pertempuran antara orang kafir dengan orang Islam, itu karena kalimat ini, la ilaha illallah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan oleh para rasulnya, sembahlah Allah, tidak ada ilah selain Dia. Secara jelas apa? Perintahnya adalah ibadahilah Allah. Tapi Allah tidak mencukupkan, karena apa? Ini di neraca Allah sangat besar. Karena inilah tujuan dari semua penciptaan. Tujuan penciptaan langit, tujuan penciptaan bumi, tujuan adanya neraka, surga. Itu karena tujuan akhirnya Rasulullah diutus, diturunkannya Al-Quran. Itu dalam rangka merealisasikan ibadahilah Allah. Dan jangan ibadahi yang lain. Allah tidak berhenti sampai di sini. Coba buka surat ininya. Surat Hud lagi ayat keduanya. Ala ta'budu illallah. Nah, coba ya. Kalimat pertama menunjukkan apa? Sembahlah Allah. Secara tidak langsung mengatakan jangan sembah yang lain, karena nggak ada yang lain selain Allah. Kemudian Allah tidak mencukupkan sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam ayat yang lainnya lagi tentang larangan beribadah kepada selain Allah. Apa kata Allah? Ala ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Kalimat ini saja udah cukup nggak? Kalimat ini saja udah cukup mewakili la ilaha illallah? Sebenarnya cukup. Tapi apa? Ada kalanya manusia di suatu zaman, dia tidak mengingkari peribadatan kepada Allah. Tapi di waktu yang sama, dia juga beribadah kepada selain Allah. Jadi penting sekali ayat yang kedua ini. Ayat yang pertama sudah mengatakan, sembahlah Allah. Secara tidak langsung mengatakan, jangan kamu beribadah kepada selain Allah. Tapi ada orang mengatakan, nggak ada dalilnya itu. Saya udah beribadah kepada Allah, tapi di lain waktu dia juga beribadah kepada selain Allah. Inilah pentingnya ini. Karena apa? Bisa jadi orang di lain waktu secara bersamaan dia juga beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Dalam ayat yang lain lagi dalam surat An-Nahl Allah katakan la tattakhidhu ilahaini tsnaini. Janganlah kalian mengambil ilahaini tsnaini. Janganlah kalian mengambil dua Tuhan. Yang satu Allah, ya. Yang satu lagi mungkin nanti macam-macam. Ada yang namanya Tauhid lah.
ada yang namanya arbab lah, ada yang namanya andat lah, ada yang namanya juga hawa nafsu. Ini nanti kita pembahasan ininya nanti. Tapi apa? Berapa banyak orang ketundukannya tidak hanya kepada Allah saja. Maka kalimat la tattahidu ilahisnaini, innama ilahu wahid, Allah itu adalah ilah yang satu. Jadi intinya adalah lepaskan semuanya, hanya kepada Allah lah kita melakukan ketundukan. Dari sini inilah konsep Al-Quran membahasakan, memahamkan kepada kita agar dalam kehidupan ini, di seluruh kehidupan kita ini, dalam segala lini kehidupan kita ini, hanya Allah yang dituju. Hanya Allah yang dituju. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi dari hadis. Berarti sekarang kita sedang membahas apa nih? Membahas tauhid ya. Tauhid itu apa sih? Tauhid mensentralkan satu tujuan lah gitu kan ya. Tauhid itu mensentralkan. Sebelum bahas itu saya akan membahas masalah ibadah. Karena kita yang bahas kan ubudu ibadah. Apa itu ibadah? Contoh ibadah apa? Sholat. 2, puasa. 3, zakat. 4 sampai 5, haji. Terus amar ma'ruf. Oke, kita akan bahas dulu masalah ini tentang makna ibadah terlebih dahulu. Ibadah. Sebelum saya masuk ke ini, masuk ke itu dulu. Untuk bahas ibadah, kita masuk ke dalam hadis. Buka surat At-Taubah ayat 31. At-Taubah 31. Dalam surat At-Taubah ayat 31, dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibnu Maryam." Kemudian, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida." Kemudian, "La ilaha illahu subhanahu amma yusrikun." Ketika ayat ini dibacakan, ya, ittakhadhu ahbarahum, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kiai-kiainya, menjadikan rahib-rahibnya ilah selain Allah. Berarti sudah bertentangan nih. La tattahidu ilahais. Nah ini harusnya ngambil Allah saja, tapi Yahudi dan Nasrani mengambil itu juga, ahbar juga diambil juga. Para rahib-rahib diambil juga, kiai-kiainya diambil juga. Rusaklah Yahudi dan Nasrani dalam rangka apa? Ketauhidannya tersebut. Maka saat itu Adi bin Hatim mengatakan seperti ini. Mereka itu melakukan, apabila para ulamanya itu melakukan ini, dia ikut. Mengharamkan ini, dia ikut. Menghalalkan ini, dia ikut. Ulamanya membuat garis-garis hukum, yang padahal garis-garis hukum itu bertentangan dengan aturan Allah, tapi mereka ngikutin saja. Dipahami? Ulamanya tersebut membuat aturan-aturan. Ya, aturan zina yang harusnya dirajam cukup diconges mukanya saja. Maka tadi sama imam dikatakan tuh, fawailul lilladzina yaktubuna bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, orang-orang rahib-rahibnya, mereka menulis-nulis sendiri. Nulis-nulis hukum, kemudian mengatakan hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Liyastaru bihi tsamanan qalila, untuk ya pesanan. Tolong saya mau melakukan ini nih. Itu pesanan itu memang sudah dari dulu. Dulu ada zaman Nabi Yahya. Jadi kalau rezim itu akan terus-menerus seperti itu. Dulu ada zaman Nabi Yahya. Zaman Nabi Yahya itu ada seorang raja yang senang sama ponakannya sendiri. Seorang raja yang senang sama ponakannya sendiri. Dan ponakannya juga senang. Karena raja itu tersebut kaya, ponakannya itu cantik. Kemudian datanglah ke Nabi Yahya. Tolong carikan dalilnya lah. Supaya saya boleh menikahi ponakan saya ini. Ini gaya-gayanya kan gitu.
Tolong carikan dalilnya lah, supaya saya bisa menikahin ponakan saya ini. Nabi Yahya nggak mau, itu haram. Tapi akhirnya apa? Karena terus kuat, terus Nabi Yahya kuat terus, si ponakannya tersebut pingin cepat juga menikmati hartanya raja tersebut. Akhirnya apa kata putri tersebut? Anda boleh menikahi saya. Syaratnya apa? Maharnya kepala yang menghalangi kita. Siapa? Nabi Yahya. Jadi akhirnya Nabi Yahya dikirimkanlah Al-Gozi tersebut datang ke rumahnya, disembelihlah Nabi Yahya, ditaruh ke dalam seserahan lah kita mah ya, seserahan untuk melamar gadisnya tersebut. Ini apa namanya? Karena nanti juga seperti inilah kondisi ketika kita ingin mengembalikan manusia kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Jadi gitu, gayanya orang-orang ahbar tersebut, mereka apa? Kata Ali bin Hatim, mereka sih tidak sujud, tidak sholat kepada mereka, tapi apa? Mereka, para ahbar tersebut, membuat aturan yang aturan itu bertentangan dengan aturan Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian kalian mengikutinya. Nah, ini ada kalimat, kemudian kalian mengikutinya. Itulah peribadatan kalian kepada mereka. Ittiba. Ittiba, pengikutan. Inilah tafsir ibadah yang ditafsirkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menafsirkan ibadah itu adalah ittiba, pengikutan. Ya, makanya apa? Sholat dikatakan ibadah. Kenapa? Karena pengikutan. Wa aqimus sholata, maka dirikanlah sholat. Kita ngikut sholat. Ibadah sholat bagian daripada ibadah karena pengikutan. Nah sekarang dalam masalah hukum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa minal qisasi hayatu ya ulil albab. Dan di antara hukum qisas tersebut ada kehidupan wahai ulul albab, orang-orang yang mau berpikir. Tapi apa? Dia tidak ambil itu. Buang kisos diganti dengan yang lain. Ya, dia mengambil itu. Berarti dia pengikutannya kemana? Pembuat undang-undang tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Dia merancang hukum sendiri dalam masalah hukum. Ataupun apa? Nanti kepada hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya di situ apa? Menjelaskan dalam hadisnya batasan aurat bagi laki-laki, batasan aurat bagi wanita. Ya, kok dia lebih ngambil kepada gaya-gaya model yang itu, yang akhirnya auratnya terbuka. Itu pengikutan sebenarnya, walaupun larinya kepada hawa nafsu. Padahal apa? Kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya, rangkaian kehidupan kita lillah. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pengikutan. Maka makna ibadah jauh lebih luas daripada ini. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Beberapa ketika kita suruh minta apa itu contoh-contoh ibadah, larinya sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf. Inilah yang diinginkan oleh sunnah kubronya. Agar kaum muslimin fokus aja pada ritual ibadah kepada Allah. Ritual. Tapi apa? Dia lepas dari perekonomian. Lepas daripada hukum. Lepas daripada tatanan sipil. Tatanan personal. Lepas dari itu semuanya. Seakan-akan bebas dia kalau berekonomi. Riba silahkan. Ya enggak? Hukum menggunakan hukum selain Allah juga silahkan. Konsentrasinya menjadi kurang. Konsentrasinya marah betul ketika dalam masalah ini itu diusik. Tapi dalam masalah yang lain itu. Padahal mandat Islam semuanya ada sistem hukum, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial, ada sistem politik, ada sistem pidana. Ya enggak? Semuanya satu manhaj dalam rangka merealisasikan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Hud mengatakan apa? Di situ mengatakan Nabi Hud, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah selain. Makanya apa?
orang benar-benar memencingkan matanya, menunjuk orang ketika apa? Ketika orang itu memberikan ritual-ritual peribadatan kepada selain Allah. Dalam bagian seperti apa? Memberikan sesajen. Ya, ataupun nyembelih ayam cemani gini-gini diserahkan. Wah, itu semuanya mengatakan syirik seperti itu. Maka ketika seseorang tersebut tidak memberikan ritual ibadah kepada selain Allah, ya enggak? Tidak melakukan tadi, buang sesajen, nyadran, seperti itu, tidak melakukan itu semuanya. Dia menganggap di sini dirinya adalah muslim murni. Padahal di waktu yang bersamaan, dia melakukan sistem ekonomi yang bertentangan dengan aturan Allah. Dia melakukan kehidupan, manhaj kehidupan. Sampai kecenderungan seksual. Ya enggak, dia LGBT, dia seperti itu. Karena dia nggak melakukan syirik, dia masih seakan-akan menganggap dia nggak melakukan sesajen, dia adalah makhluk Allah yang berhak untuk mendapatkan ini dan itu. Padahal dia telah mengambil ilah selain Allah. Bisa dipahami di sini. Saya tidak membahas dalam masalah ini mana kufur akbarnya, mana syirik akbarnya, tapi itulah semuanya penyelewengan. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oleh karena itu, Sayyid Qutb sudah cukup mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah ittiba. Maka cross check diri kita, ya, cross check sistem yang ada, ittibanya kemana? Ya, jadi ayatnya la tattahidu ilahaini isnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Surat Surat An-Nahl ayat ke-53. La tattahidu ilahaini isnaini. Jangan sampai kita ibadahnya, ya memang benar, sholat, puasa ini bagian daripada ibadah, tapi salah satu di antara ibadah dalam hal ubudiyah, salah satu. Ini memang terjadi karena apa? Mana spidolnya nih? Ini Tuhan. Ya. Jadi memang kita dapati sebenarnya ini mulai orang memahami ibadah itu hanya ini ketika dalam klasifikasi fikih. Ketika dalam klasifikasi fikih. Dulu nggak ada, semuanya ibadah. Kita berjualan sesuai syariat itu adalah ibadah. Karena saya berjualan sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Saya berpakaian dengan menutup aurat itu adalah ibadah. Bukan berarti ini bukan ibadah. Saya makan membaca bismillah menggunakan tangan kanan itu adalah ibadah. Saya tidur itu adalah ibadah. Saya tidur berdoa tengkurapnya seperti ini, menghadap ke sini, itu adalah ibadah. Saya masuk kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri berbaca doa a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu adalah ibadah. Jadi seluruhnya itu adalah ibadah. Gak boleh diselewengkan, gak boleh dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terjadilah klasifikasi fikih itu hanya untuk mempermudah. Kita kenal akhirnya dalam buku fikih ada ibadah, ada muamalah. Ibadah pembahasannya apa? Toharoh, sholat. Habis toharoh, sholat, biasanya masuk lagi nanti puasa, zakat. Itu kan ya? Itu baru dikatakan ibadah, fokus di situ. Maka ketika dia melaksanakan itu, saya udah beribadah kepada Allah. Padahal di lain waktu dia melakukan tindakan-tindakan penyelewengan. Muamalah seakan-akan bebas. Dalam muamalah ada apa aja? Muamalah itu kan hukum antar personal nih. Ya enggak? Ada fikih munakahat, fikih nikah. Ada lagi fikih faraid, mawaris, dalam masalah waris. Ada lagi fikih apa lagi? Fikih tamkin. Sekarang banyak para penulis fikih tamkin. Fikihnya bagaimana untuk tamkinnya syariat Islam. Tamkinnya apa? Sekarang udah banyak penulis seperti itu. Banyak kan dari Mesir penulis seperti itu. Fikih tamkin. Ada lagi kita juga kenal fikih jinayah. Fikih jinayah. Jinayah itu apa? Pidana. Fikih pidana. Ada semuanya. Tapi pembahasannya apakah sampai sini? Enggak. Bahas terus ibadah selesai sampai zakat. Baru ustadznya meninggalkan, ustadz baru lagi mulai dari toharoh lagi. Pernah pembahasan masalah jinayah. Berapa yang harus orang tersebut harus potong tangan ketika dia sudah nyuri sampai berapa? Nggak tahu. Kita baru nyuri ayam aja kepala pecah kalau ketahuan.
bukan kita, orang lain. Naudzubillah min dzalik gitu. Jadi sungguh kacaunya luar biasa. Ini ya. Jadi terjadilah klasifikasi fikih. Klasifikasi fikih ini sebenarnya hanya untuk mempermudah aja, tapi akhirnya menjadi reduksi, menjadi apa? Pemahaman yang gagal. Ya, akhirnya apa? Banyak orang seakan-akan dia udah sholat, dia sudah haji, dia sudah semuanya, surga sudah ada di tangan saya. Padahal apa? Di lain waktu dia melakukan hukum-hukum, melakukan perekonomian, melakukan hubungan sosial, tapi itu semuanya tidak merujuk kepada tatanan yang yang diperintahkan atau yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Dan efeknya, efeknya adalah, kita coba buka surat Hud ayat ke-59. 18. Oke. Ya, jadi bahaya ya. Tatkala makna ibadah itu sudah bergeser, ya, maka orang hanya menganggap ibadah kepada Allah itu hanya dengan memberikan ritual-ritual peribadatan saja. Ini kan bahaya banget ya. Dia menganggap ya ketika makna ibadah, makna ketundukan, ibadah itu dari kata khoda'a, dana, tadallul. Asal kata dari ibadah adalah khoda'a, dana, tadallul. Khoda'a itu tunduk, dana itu merendahkan diri, tadallul juga merendahkan diri. Ini patuh, taat, patuh, tadallul. Ya, ketundukan, kepatuhan, ketaatan ketika diberikan kepada selain Allah, itu berarti dia telah menjadikan selain Allah itu ilah selain Allah. Kalau kita lihat di kamus itu apa? Makna ilah kan Tuhan itu sesuatu yang paling diprioritaskan. Jadi kalau dalam kamus bahasa Indonesia, Tuhan itu adalah sesuatu yang paling diprioritaskan. Makanya ayatnya kan ayat surat 924, surat 924 itu Kul inkana aba'ukum wa abna'ukum ihwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahzauna kasadaha wa masakinu tardaunaha. Kok apa? Lebih kamu prioritaskan kecintaannya, lebih kamu prioritaskan waktu, semua itu lebih kamu prioritaskan daripada apa? Daripada kepada Allah, kepada Rasul dan perjuangan di jalannya. Allah nggak suka itu. Itu biasanya bisa menjadi ilah. Karena apa? Diprioritaskan bahkan melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi gini ya. Maka kalau kita lihat sekarang ini, yang kita pahami sekarang ini, jadi bagaimana nih? Sedangkan kata para nabi mengatakan, ya qaumi budullah, wahai kaumku ibadahilah Allah. Jadi secara apa? Secara baik ibadah ritual ataupun ibadah dalam sisi lain, dalam sisi hukum, dalam sisi ekonomi, dalam sisi apa lagi? Politik, dalam sisi apa lagi? Jinayah, perundang-undangan, semuanya harus merujuk kepada aturan yang telah Allah tetapkan tersebut. Ketika kita merujuk kepada selain Allah, maka apa? La tattakhidhu ilahainisnaini. Tapi apa? Inilah kalau kata Muhammad bin Abdul Wahab, inilah tauhid yang apa? Tidak pernah sepi dari pertikaian. Ya, inilah tauhid yang dimana di situ dipercontohkan antara Musa dengan Fir'aun, antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal atau Abu Lahab.
terus menerus, dan itu dipraktekkan terus menerus sampai zaman itu terus berganti. Ya, kalau apa namanya, kalau di Mesir ada Said Qutb dengan ada Jamal Abdul Nasser, itu terus menerus seperti ini. Intinya adalah apa? Coba dalam surat Hud ayat ke 59, wa tilka ad. Coba kalimat cukup bagus nih. Wa tilka ad. Wa tilka ad. Jahadu bi ayatillah. Jahadu bi ayati rabbihim. Wa asau rusulah. Wa asau rusulah. Wattaba'u tahu apa? Amro kulli jabbarin anid. Nah, oke. Watil ka'at, itulah kaum Ad. Ini kan kita sedang mengkisahkan di surat Hud nih. Kalau bagus lagi kalau kita di rumah baca sama artinya. Watil ka'at, itulah Ad. Jahadu bi ayati rabbihim. Apa kalimatnya? Jahadu bi ayati rabbihim. Ayat-ayat Allah banyak nggak? Mengatur tentang ibadah yang tadi dalam klasifikasi fikih, ya nggak? Ibadah, mengatur juga dalam masalah muamalah. Ini pakai yang macam-macam lah di sini ya. Ini kan ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menerangkan kepada kita. Ini watil ka'at, itulah kaum Ad, jahadu bi ayati rabbihim. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka nggak mengambil hukum-hukum yang Allah tetapkan. Watil ka'at jahadu, kita paham Ben? Jahadu. Perhatikan lagi semua. Pengingkaran kitab-kitab tersebut, pengingkaran ayat-ayat tersebut, ayat-ayat di dalamnya ayat-ayat hukum, ya. Maka apa? Efek dari pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, kalau pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka akan mengambil ayat-ayat yang lain. Mereka menendang hukum Allah, mereka akan mencari hukum yang lain. Karena mereka merasa antroposentris, manusia adalah sumber hukum. Ya enggak? Berarti kalau membuang, mengganti. Efeknya apa? Wa asau rusulah. Mereka mendurhakai para Rasul Allah. Siapakah para Rasul Allah? Para Rasul Allah adalah yang membawa syariat-syariat dari Allah untuk apa? Untuk diamalkan oleh kaumnya. Ini loh syariatnya dalam berpakaian. Ini loh syariatnya dalam masalah pencurian. Ini loh syariatnya dalam masalah perekonomian. Baik kredit maupun apa. Ini seperti ini mas syariatnya. Mereka buang itu. Dia ganti dengan hukum riba. Ya, dia ganti dengan perbankan yang tidak menjurus kepada keislaman. Ya, mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, afa hukmul jahiliyati yabghun. Allah telah berikan hukum-hukum yang banyak. Tapi apa? Mereka lebih mengambil hukum yang lain. Kata Allah, apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Maka Said Qutb mengatakan jahiliyah adalah apa? Sesuatu yang tidak bersumberkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Said Qutb menulis dalam sebuah apa? Muhammad Qutb adiknya membuat dalam sebuah tulisan jahiliyah modern. Mereka berpakaian perlente, mempunyai apa namanya titel-titel yang banyak, tapi apa? Sebenarnya mereka melakukan kesyirikan. Karena apa? Kesyirikan yang sekarang diinikan adalah apa? Kesyirikan tradisional, yaitu pada masalah perdukunan, yaitu bagian juga daripada kesyirikan. Ya, efeknya tadi apa? Wa asau rusulah. Mereka mendurhakai Rasul. Mereka memenjarakan para Rasul tersebut. Mereka membunuh para Rasul dan orang-orang yang mempunyai visi sebagaimana visi Rasul tersebut. Apa visi para Rasul? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Para Rasul tersebut mengarahkan ayo kembali kepada Allah. Dan jauhilah tadi taghut-taghut lagi. Kemudian apa? Wattaba'u amra
kulli jabbarin anid. Tadi ya. Ketika mereka mendurhakai ayat-ayat Allah, kemudian apa? Mereka mengambil wattaba'u. Mereka mengikuti amro, perintah. Perintahnya siapa? Kulli jabbarin anid. Setiap raja-raja yang sombong. Ya, jabbarin anid. Anid di situ artinya apa? Durhaka. Inilah diganti. Ya. Wattaba'u amro kulli jabbarin anid. Maka kita sampaikan. Jadi efek daripada sebuah tatanan masyarakat, ya, sebuah pemerintahan, ketika mereka tidak menggunakan ayat-ayat Allah, ketika mereka membuang ayat-ayat Allah, maka mereka para pemimpinnya akan membuat tandingan-tandingan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi mengikuti ini, tidak mengikuti Allah. Dan efeknya adalah apa? Pengejaran Musa, pengejaran Nabi Isa, pembunuhan Yahya. Ya, kalau ibadah itu hanya sekedar ritual-ritual semata, maka dia tidak berhak mendapatkan apa? Kafilah yang mulia ini. Dia tidak, kafilah-kafilah tersebut nggak perlu harus dipenjara, nggak perlu harus meneteskan darahnya, nggak perlu harus berdiri di tiang gantungan. Kalau hanya sekedar ritual-ritual ibadah saja, maka harga yang mahal ini, itu kan ya, yang berhak mendapatkan ini, itu adalah apa? Tauhid masdarut talaki. Tauhid masdarut talaki. Masdarut talaki apa? Sumber hukum, sumber rujukan. Gak boleh lagi, harus sumber rujukannya harus dari apa? Wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berhak mendapatkan jerih payah seperti ini adalah apa? Tauhid uluhiyah. Bagaimana peribadatan itu sentral kepada Allah Subhanahu wa taala. Perdukunan gini nggak ada lagi. Yang berhak mendapatkan ini adalah apa? Tauhid rububiyah. Tauhid kepemilikan, tauhid kekuasaan. Kekuasaan di alam bumi ini harus dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tauhid kiwamah, tauhid kepemimpinan. Terus sejak dari awal kita terus dari kecil di apa? Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Al-Quran ini terus menjadi imam. Kita terus menerus seperti itu, kadang kita nggak paham. Kita akhirnya apa? Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Jadi imamnya akhirnya apa? Amro. Setiap amr, keputusan, ketetapan dari apa? Amro kulli jabbarin anid. Jadi yang berhak mendapatkan itu semuanya adalah ini. Maka usaha yang harus kita lakukan adalah apa? Usaha membebaskan manusia dari ketundukan kepada sesama manusia. Dan upaya mengembalikan kembali mereka untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita. Inilah tugas para rasul yang diikuti oleh para ulama, yang diikuti oleh para mujahid-mujahid, para dai-dai. Tugasnya adalah itu. Dan itu adalah apa? Mahal. Jadi habisnya harta kalian, ya, untuk infak, untuk ini, capeknya kalian mendatangi taklim-taklim, mendatangi amar ma'ruf nahi mungkar, itu dalam rangka apa? Agar hanya Allah saja yang diibadahi di alam semesta ini. Itu tujuannya. Sehingga nggak ada kata pelit, nggak ada kata capek, karena tujuan ini mulia. Maqasidus syariah, tujuan daripada ditetapkannya syariat adalah apa? Hifdzuddin, menjaga agama ini. Sehingga tidak kacau orang itu. Hifdzun nafas, menjaga nyawa seseorang. Apalagi hifdzul akal, menjaga akal. Bagaimana mau terjaga homer di mana-mana? Hifdzun nasl, keturunan. Apakah sekarang apa? LGBT, nggak akan ada keturunan lagi. Baru kemarin cerai, 3 hari kemudian nikah. Itu anaknya punya siapa? Nggak terjaga. Hifdzun nasl, hifdzul mal. Coba, begitu mulianya. Tapi apa? Syariat ini menjadi tidak berdaya guna. Kecuali apa? Dibawa oleh satu kelompok yang akan mengejawantahkan syariat tersebut. Wal takum minkum ummat. Harus dibawa oleh sekelompok umat. Yang apa? Tadi, mengajak peribadatan hanya kepada Allah. Mengembalikan ketundukan hanya kepada Allah. Dan melarang ketundukan kepada selain Allah. Bahkan akhirnya terjadi apa? Yaitu
niza, percekcokan ini terus. Karena inilah yang terjadi. Maka ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fisilmi kafah." Ini beban bagi kita. Karena apa? Bagaimana mungkin bisa kafah? Kita bisa kafah apa enggak? Kita bisa kafah lah. Maka usaha untuk mengkafahkan tersebut itu adalah usaha yang paling mulia. Usaha yang paling mulia. Matinya di jalan itu Allah akan sandingkan bersama orang-orang yang mempunyai visi yang sama. Dari para nabi, dari para rasul, para sahabat, orang-orang yang menegakkan kalimat tauhid. Semuanya menjadi murah. Karena apa? Yang kita bawa adalah apa? Menuju kepada hurriyah. Maka orang-orang mengatakan hurriyah. Apa itu hurriyah? Kemerdekaan. Yaitu apa? Mengeluarkan manusia dari ketundukan kepada sesama manusia menuju ketundukan kepada Rabbun Nas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mana? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Dakwah pertama, dakwah Syriah, keluarga aman dulu. Jangan sampai keluarga kita nggak aman. Jangan sampai keluarga kita jauh daripada. Di tengah-tengah kitanya sendiri gagap menyampaikan. Ya nggak bisa menyampaikan kepada keluarga kita, tapi kita tidak menghasung anak istri kita untuk mengikuti taklim-taklim. Ya, maka nanti ke depan harus mulai sadar diri dulu. Aku nggak mau, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang beriman dan diikuti anak keturunan mereka dengan iman, maka Allah akan gabungkan mereka di surga bareng-bareng. Kita mau nggak bareng-bareng di dunia ini? Tapi ketika kita masuk ke akhirat, istri kita kemana? Anak kita kemana? Kitanya kemana? Itu adalah sebuah kerugian sekali. Maka tinggal jaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya berharap tanamkan ini, maka usahakan nanti bawa buku, bawa tulisan, tanamkan ini, pembahasan tentang surat Hud, sehingga pemahaman kita tentang ibadah itu lebih luas lagi. Jadi kita itu harus banyak istighfar. Karena apa? Masih banyak hal-hal yang ketundukan kita belum totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tutup makna ibadah adalah, saya tutup dengan makna ibadah adalah ketundukan totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan penolakan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid. Ya, ketundukan totalitas dalam seluruh lini kehidupan dan melawan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Tutup sekalian ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.